Rasa begitu berbeda dari tahun sebelumnya, cenderung tak semarak ketimbang tahun lalu. Hal ini tercermin dari jumlah pemudik yang turun hingga perputaran uang yang turun. Apakah ini pertanda ekonomi Indonesia sedang lesu? Sore ini kita akan membahasnya dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat sore, Mas Fitra. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, Mas Fitra, saya ingin tanya ya, berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, ternyata jumlah pemudik diperkirakan hanya 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka itu turun 24% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Menurut analisanya Mas Fitra ya, apa ya kemudian yang memicu penurunan jumlah pemudik tahun ini? Ya Mbak Rifana ya, kalau kita lihat dari sebenarnya sudah ada indikasi pelambatan ya dari semenjak bulan Desember tahun Hmm, lalu, di mana itu sudah ada indikasi bahwa inflasi kita di year on year di tahun itu 1,57% itu sudah terendah semenjak 1968. hmm, Dan kalau kita lihat juga dari Consumer Confidence Index, itu memang paling tinggi itu di bulan Desember, 127,7. Tapi itu anjlok terus di bulan Januari, hmm. 127,2, anjlok lagi di bulan Februarinya, 126,4. Meskipun masih tinggi ya, tapi ini anomali. Biasanya kalau kita lihat di menjelang festivities, ya, ininya pasti naik ya, Consumer Hmm. Confidence Index-nya. Nah, apa yang kemudian membuat mereka tidak terlalu yakin ya terkait dengan keadaan kondisi ekonomi? Pertama ya, kalau kita lihat ini dekat dengan Nataru. Nataru mungkin uangnya sudah habis. Nah, kalau Hmm. kita lihat dari porsi tabungan ya per Februari ini terendah yang dari tahun 2021 ya zaman pandemi ya. Kalau kita lihat di bulan Februari ini tinggal 14,7% saja. Dan kalau kita lihat di tahun lalu itu kan kalau kita lihat akun tabungan orang Indonesia 98,8% itu di bawah 100 juta. Dan Oke. rata-rata itu tahun 2024 1,8 juta rupiah. Itu anjlok sangat signifikan, hampir setengahnya dari posisinya di tahun 2019 itu anjlok terus. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat sekarang kenapa mungkin mudiknya itu nggak terlalu tinggi ya, bahkan tadi ada kejatuhan proyeksinya sekitar 24%, itu terjadi karena faktor-faktor tersebut ya. Kita juga melihat indikator yang lain, bagaimana inflasi di bulan Januari dan Februari itu di bawah konsensus ekonom ya. Jarang sekali ekonom itu miss 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Hmm. Karena salah satunya adalah kita mengexpect di Januari Februari itu demand-nya berada di atas, ternyata demand-nya Turun. suboptimal Ya. sehingga kalau kita lihat di Januari dan Februari itu miss dan tidak sesuai dengan perakiran Oke. para ekonom, Oke. Mbak Rifana. Oke, berkurangnya jumlah pemudik ini anomali ya Mas Fitra ya? Karena baru pertama kali terjadi, biasanya setiap tahun itu naik begitu jumlah pemudiknya. Nah, apakah kemudian ini faktornya salah satunya seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa mereka kemarin mungkin sudah pulang pada saat tahun baru, sehingga mereka menahan diri untuk tidak pulang ke kampung halaman jadi tidak mudik begitu? Atau ada faktor yang lain, memang pendapatannya berkurang begitu? Ya. Karena memang uangnya sudah habis, Mbak Rifana ya. Hmm, Kan mereka mungkin sudah menyempatkan diri di tahun baru, tapi untuk kemudian di bulan mudik ini, ya mereka terpaksa harus menahan diri. Karena memang kalau kita lihat dari data THR-nya, itu kemungkinan THR-nya hanya dihabiskan 50% saja. Kenapa? Karena kalau hmm, kita lihat dari kepercayaan konsumen tadi ya, yang anjlok terkait dengan keadaan ekonomi terkini dan keadaan 6 bulan ke depan, itu mereka melihat bahwa ada kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan ya di beberapa bulan ke depan karena forecast dari peningkatan PHK ya di tahun ini bisa sampai 280.000 orang ya di hmm. PHK dari industri. Nah, ini juga yang membuat mereka tidak terlalu yakin ya akan keadaan ekonomi Jadi ke depan mereka keep the sehingga ya money menahan ya, diri. saving the money ya, Betul, menahan menahan. menahan diri. Nah, Mhm. nah, jadi yang harus diyakinkan kepada para konsumen ini adalah ya nanti ke depannya industri mereka ya harus ada insentif-insentif yang signifikan dari pemerintah supaya tidak Hmm. terjadi kegamangan buat para pemudik ini bahwa nanti setelah mudik ya jangan-jangan mereka sudah out of work gitu. Oke, oke, Mas Fitra, selain penurunan jumlah pemudik, kalau tadi alasannya mereka uangnya sudah habis ya, pada saat tahun baru mereka juga sudah pulang kampung, tapi terjadi juga penurunan perputaran uang selama Lebaran 2025. Penukaran uang-uang juga sedikit. Ini pemicunya apa ya kira-kira Mas Fitra? Apakah masih sama karena uangnya sudah habis atau memang ada faktor lain? Orang tidak cenderung menyimpan uangnya, tidak mau konsumsi atau gimana? Iya, mereka cenderung menahan diri ya, karena memang Mhm, jumlah tabungannya sudah sangat tipis sekali ya, sehingga mhm, kalau saya lihat ya, saya coba hitung dampak ekonominya,
untuk PDRB ya di 3 tempat ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, itu in total biasanya di waktu normal di tahun 2023, 2024 bisa sampai 316 triliun tambahan ekonominya. Tapi sekarang paling maksimal cuma 65% dari situ, jadi sekitar 200 triliun. Kenapa? Ya karena tadi mereka kecenderungannya menahan diri melihat situasi ke depan yang tidak terlalu baik begitu. Menurut persepsi mereka, ini sekali lagi kita bicara persepsi ya. Dan kalau kita lihat ada data lain Mbak Rifana, ada namanya Mandiri Spending Index yang biasa dilakukan juga surveinya sepekan sebelum Lebaran. Nah, ini pertama kali Mandiri Spending Indexnya negatif, minus Hmm. 0,04. Padahal tahun 2023 itu masih 5,5% positif. Kemudian tahun 2024 jatuh sedikit ya, tapi masih positif 4,2%. Sekarang minus 0,04%. Artinya memang terjadi ya perubahan atau penurunan ya, apa namanya tadi, kalau kita bicara perputaran uang ya, transaksi juga terbatas, kemudian kemungkinan dampak ekonomi juga sangat terbatas ya, karena mereka memang sedang terhimpit kondisinya begitu ya. Apalagi kalau kita melihat juga kemarin beberapa contoh anekdotal orang-orang yang di PHK bahkan sebelum Lebaran ya, mereka kan nggak dapat THR kan. Jadi ini juga yang kemudian memicu ya, betapa apa namanya, sekarang kalau kita lihat Ramadan dan Lebaran saat ini tidak semeriah sebelumnya dalam konteks mudik. Baik. Kondisi ini diprediksi akan berlanjut pasca Lebaran, Mas Fitra? Bisa saja ya, karena mereka masih menahan uangnya, Hmm. tapi sebenarnya pemerintah bisa memberikan intervensi. Nah, kalau Oke. kita lihat dari komponen pengeluaran middle class yang paling besar itu 41,7% itu dari makanan. Nah, oleh Hmm. karenanya kalau misalnya kita bicara pemerintah bisa intervensi ke sana, itu sangat baik sekali. Ya, mungkin kalau kita bicara kemarin ada program makan bergizi gratis. Ini Hmm. bagaimana anak-anak yang diberi makan, ya sedikit banyak pengeluaran orang tuanya Oke. untuk memberikan makan anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan itu juga berpengaruh kalau ini ideal di-run ya oleh pemerintah. Hmm. Jadi pemerintah harus intervensi ya. Selain mengintervensi pengeluaran dari segi makanan yang mesti diantisipasi oleh pemerintah apa menghadapi kelesuan ekonomi ini pasca Lebaran nanti? Ya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran ya, yang pertama itu makanan, yang kedua itu perumahan, ya, yang ketiga Hmm. itu pajak dan iuran. Makanya kalau bisa ya nanti iuran-iurannya itu bisa ditangguhkan dulu, iuran BPJS. Kemudian pajak-pajak, untungnya kemarin PPN tidak diberlakukan di tahun ini. Kalau tidak itu akan sangat menekan ya dari sisi middle class. Yang kedua tentunya untuk jangka menengah panjangnya industrinya ini harus dikuatkan lagi karena dia yang menyerap tenaga kerja di sektor formal. Nah, kalau misalnya mereka terhempas dari sektor formal, sebenarnya mereka masih tercatat, biasanya masih tercatat sebagai orang yang bekerja karena banyak orang yang tidak mampu bahkan untuk menganggur gitu ya, sehingga mereka akan kerja apapun dan Hmm. dicatat oleh BPS sebagai orang yang bekerja. Tapi Hmm. masalahnya mereka terlempar dari formal ke informal sectors, sehingga level income-nya, daya dukungnya juga terbatas. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana juga memperbesar ya porsi di sektor formal sehingga memang daya beli, daya dukung perekonomian itu juga bisa menunjang ya selama Baik. setahun ini dan juga tahun-tahun ke depan. Baik, kita tunggu nanti langkah pemerintah ya mengantisipasi kelesuan ekonomi ini. Semoga tidak berlarut-larut karena ada kekhawatiran dari para investor dan juga masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita. Terima kasih ekonom Universitas Indonesia Mas Fitra Faisal atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Rifana.